Mohon maaf, saya terlambat. Kebetulan tadi dipanggil oleh Direktur Kesiapsiagaan terkait dengan rapat dengan exit meeting terkait BPK. Baik, kita lanjut. Untuk Kupang, apakah bisa dimonitor? Bisa. Selamat siang, Pak Rio. Selamat siang. Baik. Ini tadi ketiga kantor SAR sudah memaparkan terkait dengan buku 1 dari Mentawai sudah, dari Aceh sudah, dari Jogja juga sudah. Nah, sekarang kami sebenarnya tadi akan dilanjut ke buku 2 karena Pak Supriyanto Ridwan tadi sudah WA karena keterbatasan atau kuota dari WiFi-nya tidak stabil. Jadi kami tadi berkeputusan untuk menyelesaikan buku 1 dan jam 1:30 tadi akan memulai di buku 2. Untuk Kupang saya beri waktu 7 menit untuk memaparkan buku 1 dari Latsarda di Kupang. Silakan. Mas. Oh ya. Ya. Baik. Baik, selamat siang Pak Rio dan rekan-rekan dari kantor SAR pada Aceh, Mentawai, Jogja, dan Kupang. Kupang pada kesempatan terakhir untuk belum memaparkan buku 1. Ya, ini yang akan kami coba sampaikan menurut yang sudah kami kirim di Paru ini. Daftar isinya rencana latihan SAR bergu tim tahun 2020. Kemudian yang kedua skenario latihan, yang ketiga rencana operasi latihan atau ROL, yang keempat rencana informasi latihan atau RIL. Selanjutnya untuk rencana operasi latihan SAR bergu atau tim tahun 2020 untuk kantor SAR Kupang, penunjukannya petanya laut kawasan Hansisi Kabupaten Kupang. Skalanya 1/500.000. Yang kedua versi peta ONC skala sama dengan 1/500.000. Zona waktunya waktu Indonesia Tengah. Untuk dasarnya umum lanjut saja karena undang-undangnya nanti akan disesuaikan. Yang berikutnya yang B, tujuannya memelihara dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, kesiapsiagaan dan kerjasama personil kantor pencarian dan pertolongan Kupang serta sinergitas dengan stakeholder dalam mengantisipasi kecelakaan kapal di wilayah perairan Indonesia, khususnya di wilayah kerja kantor pencarian dan pertolongan Kupang. Sasarannya meningkatkan keterampilan personil baik individu maupun kelompok dalam upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan operasi SAR. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar seluruh dan dalam usaha pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal. Ketiga, meningkatkan kemampuan teknis serta kemampuan pengoperasian sarana SAR, penyelenggaraan operasi SAR pada kecelakaan kapal. Yang keempat, meningkatkan prosedur atau tahapan dalam operasi SAR. Selanjutnya, jenis, bentuk, sifat, dan tingkatan latihan, jenisnya peragaan atau demo atau simulasi, bentuk manuver atau skala penuh, sifat dikendalikan tingkat 1 tingkat. Pelaksanaan latihannya akan nama latihannya latihan SAR bergu, waktu latihannya tanggal 7 sampai 9 Oktober tahun 2020. Tempatnya Aula Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang dan Dermaga Navigasi. Serta latihannya Rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, ABK KN SAR Antareja, dan ABK LP 308 Kupang. Selanjutnya, biaya latihan dari Bintang Kantor Kupang. Selanjutnya jadwal latihan, tahapan pelaksanaan latihan, waktu latihannya 7 Oktober pembukaan, dilanjutkan pembekalan materi kelas, 8 Oktober pembekalan materi kelas, lanjutan briefing, pengarahan latihan manuver, briefing tim pola, briefing wasdal, dan pembagian peran pelaku. Tanggal 9 Oktober latihan SAR bergu, evaluasi latihan, WhatsApp, dan penutup. Yang berikutnya tahap akhir latihan, melaksanakan evaluasi kegiatan latihan dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan latihan.
Temanya dengan latihan Sarbarego 2020 kita tingkatkan kesiapsiagaan personil dan alur serta sinergitas kewilayahan dalam wilayah tugas kantor pencarian dan pertolongan Kupang. Komunikasi dalam latihan ini komunikasi dilakukan dengan menggunakan radio melalui frekuensi yang telah ditentukan seperti terlihat dalam jaring komunikasi. Selanjutnya skenario latihan menyesuaikan seperti penunjukan dan zona waktunya. Kemudian kita masuk pada pemeran latihan personil SAR. SMC adalah pengendali operasi SAR adalah kepala kantor atau pejabat yang mewakilinya. Kemudian staf SMC, liaison officer dan staf pendukung lainnya yang membantu SMC dijabat dari kantor pencarian pertolongan Kupang. OSC, On Schemes Koordinator, pimpinan dari salah satu SU yang ditunjuk oleh SMC sebagai koordinator operasi SAR di lapangan dijabat oleh pejabat dari kantor pencarian pertolongan Kupang. Yang keempat, Search and Rescue Unit, SRU, personil beserta fasilitas sebagai pelaksana operasi SAR diperankan oleh personil kantor pencarian pertolongan Kupang, KN SAR, Antareja, RB, dan BRIG 10 Kupang. Yang berikut latar belakang secara umum peningkatan kegiatan ekonomi pada suatu wilayah dengan sendirinya akan meningkatkan kegiatan transportasi sebagai urat nadi perekonomian. Peningkatan kegiatan transportasi ini dengan perubahan cuaca meningkatkan kerawanan terjadinya kecelakaan dan bencana. Kerawanan ini harus diantisipasi dengan penyediaan layanan gawat darurat yang antara lain layanan pencarian dan pertolongan atau SAR yang memadai. Kondisi perairan Nusa Tenggara Timur dikenal dengan rawan terjadinya kecelakaan kapal karena banyaknya kegiatan perairan antar pulau, perairan internasional dan penangkapan ikan di wilayah ini. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan operasi SAR di wilayah kerja kantor pencarian dan pertolongan Kupang, diperlukan latihan berebut pemetaan SARMET atau lebih dikenal dengan latihan Sarbarego 2020. Skenario-nya kejadian kecelakaannya pada TW 10.08.17.00 sebuah kapal ikan berlayar dari Pelabuhan Papela, Pulau Rote dengan kecepatan 10 knot menuju Sulamu, Pulau Timur, arah timur. Kedua, pada TW 10.09.07.00 nakoda kapal tersebut melaporkan ke perusahaan PT Sasando Express bahwa kapal mengalami kebocoran pada lampu kiri dan dalam upaya perbaikan. 30 menit kemudian nakoda melaporkan kembali bahwa kapal tidak dapat diperbaiki dan akhirnya tenggelam pada posisi koordinat dan seluruh PUB meninggalkan kapal yang menggunakan rakit buatan dari Jeligen. Yang ketiga, pada TW 10.09.07.50 kantor pencarian pertolongan Kupang menerima laporan via telepon dari perusahaan PT Sasando Express bahwa kapal ikan 34 orang tenggelam karena kebocoran pada lampu kiri kapal. Posisi terakhir rakit pada koordinat demikian, informasi tambahan semua ABK berada di atas rakit. Berikutnya, pada TW 10.09.07.55, Kajahat kantor pencarian pertolongan Kupang melaporkan berita kecelakaan kapal tersebut ke Kasih Operasi. Kasih Operasi menyampaikan berita tersebut kepada Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Kupang dan langsung memerintahkan Kasih Operasi segera berkoordinasi dengan instansi atau organisasi potensi SAR dan membentuk organisasi operasi SAR untuk lanjut untuk perencanaan operasi guna melaksanakan pencarian dan penyelamatan terhadap kapal yang mengalami kebocoran tersebut dan segera laksanakan operasi SAR. Kepala kantor meneruskan berita tersebut ke BCC. Pada TW 10.09.08.00 kantor pencarian pertolongan Kupang melakukan berita kecelakaan kapal tersebut ke kantor pusat Badan Nasional Pencarian Pertolongan atau Basarnas. Data kapal sebagai berikut: nama perusahaan tertera Polsair, jenis kapal ikan nakoda Jamaludin, TOP 34 orang, peralatan komunikasi PHP, PHF, alat navigasi GPS. Rencana operasi latihan atau role latihan Sarbarego. Waktu seperti yang tertera upacara pembukaan latihan, keterangan panitia dan tempat tersetupa. Berikutnya jam pimpinan, breaks dan snack. Selanjutnya pengetahuan struktur organisasi operasi SAR, peta dan voting, isoma peta dan voting, break snack, peta dan voting, pengantar dan keterangan NFR, kedaruratan di perairan. Ramin 1, search area calculation, search pattern, snack and break, track spacing, isoma. Selanjutnya materi manajemen posko, break snack, latihan posko. Hari hanya pelepasan live raft, penempatan live raft di tempat yang ditentukan. Nakoda kapal melaporkan ke perusahaan PT Sasando Express bahwa kapal mengalami kebocoran pada lampu kiri dan dalam upaya perbaikan. Selanjutnya, kantor pencarian pertolongan Kupang menerima laporan dari perusahaan PT Sasando Express. Kemudian informasi tambahan dari perusahaan PT Sasando bahwa semua ABK berada di atas rakit.
Berikutnya Kak Jahar melaporkan berita kecelakaan ke Kasih Operasi. Kasih Operasi menyampaikan berita tersebut kepada Kepala Kantor dan memerintahkan Kasih Operasi lanjut segera berkoordinasi dengan instansi atau organisasi potensi SAR dan membentuk organisasi operasi SAR. Selanjutnya intercept, kemudian persiapan latihan SAR atau persiapan latihan SAR manuver. ISOMA, latihan SAR Bergu 2020 dinyatakan selesai apabila target telah ditemukan oleh KN SAR dan ditolong untuk dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Kupang. Kemudian dari 10 Kupang langsung Koci intercept untuk evakuasi korban yang segera membutuhkan perawatan medis. Kemudian sampai dengan 15.00 kita target tidak ditemukan, terjadi situasi emergensi atau distress yang sebenarnya. Berikutnya evaluasi latihan atau WhatsApp, yang terakhir upacara penutupan. Jaring komunikasi latihan manuver pendengar operasi SAR, SMC, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian turun kepada OSC, di bawah OSC ada KN Sarantareja, RB, RIP, dan seluruh darat rescue Lansar Kupang. Selanjutnya, jaring komunikasi latihan posko operasi SAR, Primunat, Dirlat, Kawasdal, Wasdal 1, Wasdal 2, kemudian SMC, Askom, Asof, Asintel, dan Adminlog. Selanjutnya, jaring komunikasi latihan SAR Bergu 2020, seperti tertera, posko, dan kemudian dibiaskan ke KN SAR dan berbagai jejaring yang terkait. Selanjutnya, struktur organisasi operasi, koordinator, asisten koordinator, instansi, koordinator misi, staf koordinator, koordinator lapangan, di bawahnya menjadi pencarian pertolongan. Selanjutnya sudah selesai di buku 1, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bu Irma paparannya terkait buku 1. Tolong dibesarin Pak Ocim. Lagi dibesarin lagi. Terus. Up. Kita masuk dari awal. Itu yang dari Kupang nggak usah di mute. Nanti biar bisa langsung ditanggapi. Jadi untuk buku 1 itu ini yang dari awal ya, Mas Ocim ya? Ya Bang, dari awal. Nah, ini bukan rencana operasi latihan SAR Bergu, judulnya yang A itu. Jadi ini A ini rencana latihan SAR tahun 2020. Kemudian kalau tidak menggunakan alut udara, tidak perlu ditulis di situ peta UNC. Jadi cukup dengan peta laut saja. Sekalian nanti dimerahin Mas Ocim. Terus kemudian dari umum, coba ke bawah. Umum ini nanti tolong ditambahkan lagi dasar anggarannya apa. Program kerja kantor pencarian pertolongan Kupang. Itu nanti tolong ditambahkan. Kemudian untuk payung hukum sudah oke. Itu yang nomor 8 itu masuk ke dijadikan dasar sebagai kegiatan anggaran. Jadi dasar anggaran adalah program kerja kantor pencarian dan pertolongan Kupang 2020. Lanjut ke bawah. Kemudian untuk tujuan sudah oke, untuk sasaran sudah tidak ada masalah, jenis bentuk sifat bahkan demo simulasi dikendalikan 1 tingkat oke, pelaksanaan nama latihan SAR Bergu 07 Oktober aula. Ini kan latihannya manuver ya, Mbak Irma ya? Ya, Bapak.
Ya Pak Rio, manuver. Itu hanya di dermaga navigasi atau memang ada di perairan? Rencananya ada di perairan Pak Rio. Nah, nanti tolong ditambahkan di tempat latihan ini perairan Kupang kah, perairan mana? Silakan ditambahkan. Kemudian untuk peserta latihan. Ini peserta latihan ini tinggal ditulis kantor pencarian pertolongan Kupang. Itu sudah memenuhi dari reservoir maupun APK-nya. Ditambah lagi kalau memang ada potensi-potensi, kalau memang tidak ada, tulis saja dari kantor pencarian pertolongan Kupang. Mungkin ada posar yang mau didorong untuk berlatih bersama, silakan. Silakan turun ke bawah lagi. Itu yang peserta latihan tolong dimerahin. Oke. Terus itu biaya latihan tidak perlu. Tadi dimasukkan ke dasar anggaran. Kemudian jadwal latihan, pembekalan materi, pembekalan briefing, oke. Briefing pola, briefing wasdal, pembagian peran, oke. Oke. Terus bawah tahap akhir latihan ini tidak perlu. Tema tidak perlu. Komunikasinya nggak usah. Nah, nanti di situ turun ke bawah. Nah, ini skenario latihan itu zona waktu kalau di real menggunakan UTC, silakan di situ zona waktunya ditambah +8. Kalau menggunakan UTC, terus kemudian peta WNC karena tidak ada seru udara, silakan dihapus. Jadi kalau di sini pemeran latihan itu kan personel kantor SAR dari Kupang. Ini dibedakan antara pemeran dengan pembagian peran latihan. Nah, kalau di sini, ditulis di sini yang 1, 2, 3 SMC, staf SMC, OSC, sama SRU itu termasuk pembagian peran latihan. Jadi pemeran latihannya sama ditulis kayak yang di halaman depan tadi, yaitu personel kantor pencarian dan pertolongan Kupang. Untuk pemeran latihan. Kalau yang isinya SMC, staf SMC, OSC, dan SRU itu adalah pembagian peran latihan. Oke. Jadi, nah. Itu benar, Mas Ocim ini benar. Cuman judulnya kalau SMC, staf SMC, OSC, sama SRU itu adalah pembagian peran latihan. Itu benar, enggak usah tinggal judulnya yang personel SAR ini. Itu SMC itu ini yang setelah titik 2 ini di enter. Nah, yang SMC itu kasih di situ judulnya pembagian peran latihan. Nah, itu pembagian peran latihan itu isinya SMC, staf SMC, OSC, sampai SRU. Oke. Dan nanti dikasih tanda aja biar dikirim, dikasih merah aja maksudnya. Oke, latar belakang.
terus, nggak ada masalah. Nah, ini di sini nggak perlu secara rinci kayak gini. Jadi tulis saja skenario kecelakaannya itu apa. Jadi ini terlalu rinci, ini nanti bisa dimasukkan ke real. Jadi skenario latihan itu hanya cukup menceritakan kejadian awal, siapa yang melaporkan, kapalnya warnanya apa, kemudian dugaan kapal tersebut itu mengalami kecelakaan apa. Nah, itu judulnya skenario kecelakaan, bukan kejadian kecelakaan. Oke, terima kasih. Terus, bawah. Data kapal. Oke, terus bawah. Nah, itu ditambah gambar, ilustrasi, ya terserah aja dari teman-teman Kupang mau menggambarkan kapal yang mengalami naas itu seperti apa, silakan diilustrasikan di buku 1. Oke. Rencana operasi latihan. Nah, ini seharusnya di situ ada serunya itu menggunakan apa, kemudian target dari operasi pencariannya seperti apa, kemudian operasi penyelamatan evakuasinya apa. Coba ditulis. Tambahkan seru yang digunakan. Seru, ini sebelum roll ya. Seru, kemudian target dan operasi pencarian. Nanti tolong Mbak Irma ini di breakdown ya. Untuk seru yang digunakan itu nanti mau pakai apa, kemudian target dan operasi pencariannya itu mau seperti apa, itu silakan di breakdown. Kami hanya membantu untuk membuatkan judulnya. Kemudian operasi penyelamatan atau evakuasi. Dan yang terakhir itu pengakhiran latihan. Nah, ini nanti dari keempat ini tolong nanti dari Kupang silakan di breakdown. Serunya mau menggunakan apa, RIP, KN, kemudian target dari operasi pencariannya itu apa, mau dievakuasi orangnya, apa mau di towing atau mau di apa, itu silakan disesuaikan sama skenario. Kemudian operasi penyelamatannya itu seperti tadi. Jadi misalkan kapal atau RIP di Kupang itu mengevak, itu silakan di situ ditulis cuman secara ringkas saja. Kemudian pengakhiran latihan itu mau seperti apa? Silakan apa namanya? Mungkin sudah dievak atau ditowing kapalnya, kemudian setelah dievakuasi si korban, misalkan mengevakuasi korban mau dibawa kemana, di pelabuhan apa rumah sakit atau keluarga korban diserahkan, silakan. Nah, habis itu roll. Nah, roll ini tidak perlu secara ini real ini. Kalau kayak gini nih. Ini Mbak Irma udah masuk grup belum? Grup WA. Sudah Pak. Udah masuk. Jadi kalau roll itu untuk waktunya itu kegiatan pertama sampai kegiatan akhir, ditulis itu aja. Terus kemudian skenario yang rinci tadi, yang ringkas tadi, dimasukkan ke kegiatan. Jadi di situ kolomnya hanya nomor, waktu, dan kegiatan. Itu terus kemudian di apa namanya,
di kegiatan di bawah kegiatan tersebut ditulis lagi latihan SAR dinyatakan selesai apabila, nah udah itu di situ, udah turun aja, turun Jim. Nah ini harusnya masuk real ini, lanjut. Ya udah itu. Terus setelah roll itu ada real. Ada nggak real? Nah, realnya nggak ada ini. Coba lihat. Terus ada realnya nggak itu, Mas Ojim? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi nanti begini, Mbak Irma. Halo? Halo Pak. Ya. Nah, jadi roll ini itu hanya penyederhanaan dari skenario yang tadi di atas tadi dicuplik kemudian dimasukkan ke roll. Nah, sedangkan di real itu adalah yang roll yang ditulis di sini tadi. Itu. Jadi kalau di real itu adalah detail kegiatan jam per jam. Detail kegiatan dari jam per jam. Itu bisa jam per jam, menit per menit, detik per detik, silakan lebih detail lebih bagus. Untuk tambahannya sih tidak ada masalah, itu ada apa namanya jaring komunikasi atau macam-macam itu silakan saja lah. Kemudian jangan lupa ini apa namanya RGB sudah harus dipaparkan di Kakansar, di depan Kakansar, biar nanti kalau ada pertanyaan dari pimpinan Kakansar juga sudah memahami itu. Jadi untuk apa evaluasi atau tambahan dari saya itu Bu Mbak Irma. Jadi ini apa nih? Struktur kecelakaan kapal nggak perlu ini. Situ ditulis jarkomnya aja. Ya itu boleh. Yang lain-lain enggak usah. Enggak usah itu. Jarkom aja udah cukup. Nanti tinggal pilih salah satu aja dah. Jarkomnya. Enggak usah terlalu banyak. Atas, ke atas. Udah ya. Jadi itu Mbak Irma, tambahan atau koreksi dari kami, tim supervisi. Mungkin ada pertanyaan dari Upang terkait dengan buku 1 sebelum kita lanjutkan ke buku 2. Cukup Pak, sudah sangat jelas dari masukan dari Pak Rio tadi. Ya, nanti hasil dari koreksi kita akan kita kirim ke grup. Jadi setelah dikirim ke grup, silahkan disesuaikan, lalu dikirim kembali ke kami. Ya, Mbak Irma ya. Terima kasih, Mbak Irma. Sekarang sudah semuanya buku 1. Kita kasih nafas dulu untuk Upang biar menyiapkan buku 2 nih. Mbak Irma kelihatannya grogi padahal udah pernah ketemu saya ini. Silakan Mentawai untuk paparan buku 2. Sudah disiapkan Mas Ojim? Siap, Bang. Sudah siap, Bang. Mas Ojim, tolong digedein. Mata saya plus ini.
Oke, ini Mentawai ya, Mas Ocim ya? Siap Bang, Mentawai Bang. Oke. Silakan dari Mentawai, Kak Kansar, mohon izin. Jangan di-mute, Mas Ocim. Mentawai. Radio cek. Mentawai nggak di-mute kok. Itu hidup. Oh, nggak dengar ya, Cim? Iya. Pak Akmal, monitor. Suaranya nggak masuk, Pak. Gimana? Masih belum bisa monitor? Mentawai, radio cek. Mentawai bisa dengar, cuman suara mereka nggak masuk ke sini. Oh. Nggak dengar ya? Bang Akmal, radio cek. Matanya di. Kalau belum bisa, kita ke Aceh dulu. Kasih op Aceh, mohon izin Pak Ada. Siapa Pak? Silakan untuk memaparkan buku 2. Silakan Mas Ocim untuk dibuka. Baik Bapak, untuk buku 2 ini akan disampaikan pemaparan oleh Bapak Pakar Analis Operasi Sertifikat. Ya, silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan yang tergabung dalam Zoom pada sore ini. Saya mewakili Kasiop untuk memaparkan buku 2, latihan pencarian dan pertolongan daerah, medikal evakuasi korban penyakit menular di perairan Selat Donggala, Provinsi Aceh. Untuk daftar isi dari A sampai C itu kira-kira sama dengan buku 1 yang pertama telah dipaparkan tadi. Adapun yang membedakan itu di D sampai F. Mungkin kita lanjut langsung ke B langsung Pak Owi, ke B. Terus. Oke. Baik, terima kasih operator. D. Tata kerja wasit dan pengendali. 1. Ketua pengawas dan pengendali Kawasda. Tugas memimpin pelajaran jalannya latihan dalam bidang materi latihan, mengendalikan latihan, mengakomodir para wasda, dalam menentukan dan menggambarkan akibat mutu tindakan dalam rangka operasi SAR yang dilakukan oleh para pelaku, serta mengatur para pelaku agar mengambil dan mengerjakan tindakan yang wajar dalam membuat telahan, analisa, perkiraan, keputusan, perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan. Yang ketiga adalah mengkoordinir, meneliti, dan mengecek pekerjaan dan pemberian berita-berita atau data atau informasi atau keterangan latihan.
sesuai dengan skenario latihan dan rencana distribusi informasi latihan dan turun drill. Keempat, mengkoordinir semua penilaian. Yang kelima, mengkoordinir semua laporan hasil yang dibuat oleh para wasda. Yang keenam, Kawasda diberikan wakil untuk membantu mewakilinya saat-saat yang diperlukan. D. Tanggung jawab. Dalam tugasnya, Kawasda bertanggung jawab kepada Dirlat. Kedua, Sekretaris Wasda. Tugas mengatur dan mengakomodir semua kegiatan administrasi perwasdalan. Dua, menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan kantor perwasdalan. Keempat, mengumpulkan bahan dokumentasi untuk laporan Kawasdal kepada Dirlat. Keempat, mengatur dan menyiapkan seluruh aksi latihan. Pak Barkah. Ya. Itu kan teorinya sebenarnya sama ya. Iya, betul. Yang lain, coba saya mau lihat lampiran-lampirannya aja. Oh, ya. Jadi buku 1 dan buku 2 sudah tahu ya perbedaannya Pak Barkah? Di buku 1 itu lebih kepada teknisnya, sedangkan di buku 2 lebih banyak aturan-aturannya, Pak. Ya, jadi untuk semuanya aja. Jadi buku 1 itu ada roll, ada real, sedangkan buku 2 tidak ada real. Karena kalau itu dibagikan dan ditulis di buku 2 ya, cepat selesai itu tadi. Jadi oke, sudah benar Pak Barkah, kita lihat di posisi F yang lampiran-lampiran. Ya, di F halaman 19, Pak. Terus. Nah ini untuk Banda Aceh ini silakan diisi aja. Diisi aja pemulatnya siapa, kemudian dirlatnya siapa, staf latihannya siapa, setelatnya siapa, ASOP hingga pelakunya siapa, itu silakan diisi. Disesuaikan dengan di lampiran B. Jadi misalkan pemulatnya direktur kesiapsiagaan, ditulis nanti di lampiran B. Jadi yang lebih gampang ini di struktur ini dulu. Itu contohnya aja, maksud saya. Coba kita turun lihat di lampiran B-nya, Pak Ocim, Mas Ocim. Sudah diisi belum? Nah, ini kan sudah diisi. Tinggal nanti silakan diisikan di struktur organisasi tadi. Bisa, Pak. Ini kan sudah diisi, silakan. Nah, ini nanti misalkan ASOP-nya siapa, silakan diisi. Misalkan analisar, Pak Barkah bisa di situ, Reza bisa, terus ASKOP-nya siapa, ASLOK-nya siapa, silakan di situ. Di poin B. Jadi kalau untuk buku 2, tolong nanti yang di di buku 1 itu sama ini, sama yang lampiran G, Mas Ocim, lampiran G. Lampiran E juga boleh, lampiran E. Itu lampiran apa itu? Lampiran E itu, betul. Nah, coba lihat. Oke. Bentar. Semuanya potensi ini isinya. Oke, sip. Lanjut ke bawah. Nah, kita ke lampiran G. Lanjut terus. Lampiran G, jargonnya seperti ini. Oke, silahkan. Tidak ada masalah. Ke bawah lagi. Oke, sip. Nah, jadi untuk Aceh itu tolong nanti disesuaikan terkait dengan struktur organisasi. Tadi sudah diisi, silakan dimasukkan ke ke lampiran B. Kemudian untuk
buku 1 yang tadi sudah dikoreksi, diberikan masukan dan tambahan, tolong nanti sekalian dimasukkan ke buku 2, cuman realnya dihilangkan. Paham ya, Aceh? Oke, mungkin dari saya untuk buku 2 sih itu aja, karena buku 2 itu hanya saduran buku 1, copy paste, cuman realnya dihilangkan dan ditambahkan dengan struktur organisasi saja sama jarkom tadi. Ada tambahan atau komentar dari Aceh terkait buku 2? Silakan. Ya, terima kasih Pak atas sarannya. Cuman tambahan aja Pak, di lampiran B itu kita ada buat di nomor 6 kesehatan, sesuai arahan dari Bapak kemarin terkait untuk kesehatan, kita juga membuat petunjuk untuk protokol kesehatan selama pandemi ini Pak, di lampiran Ya, B. boleh. Saya setuju itu. Jadi kalau untuk latihan Latsarda ini, tolong tim dari kesehatan dari manapun itulah, KKP, kemudian rumah sakit, silakan diajak untuk berpartisipasi dalam Latsarda ini. Jadi kalaupun toh misalkan ada nanti tim kesehatan, kalaupun toh saya ke sana bisa jadi wasdal dia terkait panduan terhadap operasi SAR yang telah disusun oleh teman-teman di Direktorat Operasi. Bagus ini Aceh ya. Terima kasih nih Pak Barkah dan Kasiop, Pak Adah. Ya Pak, terima kasih. Nanti tolong disesuaikan dari buku 1 yang kita bahas tadi, dimasukkan ke buku 2, seluruhnya hanya dihilangkan realnya saja. Dan ini nanti tinggal disesuaikan saja untuk untuk struktur organisasi, jaring komunikasi, tinggal dimasukkan saja. Kalau untuk yang pengertian dari wasdal, setlat atau yang lain-lain silakanlah. Itu disamakan dengan contohnya aja, enggak apa-apa. Yang sudah dikirim di WA group. Baik, ada tambahan dari Aceh sebelum kita menuju kembali ke Mentawai? Cukup? Baik, terima kasih Pak Adah dan Pak Barkah. Kita menuju ke Mentawai. Mentawai, berapa cari-cari panggil? Apakah monitor? Enggak dengar ya, Jim? Dengar dia, Bang. Cuman suara dia nggak masuk. Pak Akmal monitor. Suaranya nggak masuk, Pak. Mungkin mic-nya gitu. Ya, nggak jadi Adi. Cowok. Pak Adi ini kelihatannya di rumah ya? Ya Pak, lagi WFH. Alasan itu kecamatan di rumah saya tuh Alasan. Kalasan Pak. Oh, Kalasan. Banyak Kalasan itu. Saya WFH Pak. Perasaan dari bulan Januari WFH terus, gaji sama. Gimana Mentawai? Cek, radio cek, 1, 2, 3, 3, 2, 1 dicoba. Nggak bisa ya? Ya udah kita buka aja Mas Ocin, kita bantu aja dah. Kita lihat buku 2 yang dikirim sama Mentawai. Nah, tolong dibesarkan.
Coba di apa namanya di judulnya aja Mas Ocim. Di situ kan ada daftar isi itu. Daftar isi. Coba mana daftar isi? Wow, enggak ada ya? Langsung Nggak ada dia, pendahuluan. Bang. Nah, Daftar itu isi, kan di pendahuluan itu ditulis. Nah, daftar isi terus di situ ditulis apa namanya? Disesuaikan atau dimasukkan buku 1 yang tadi telah di buku 1 yang tadi telah dibahas dimasukkan buku 1 yang tadi telah dibahas terkecuali real. Nah. Oke, kita ke bawah. Dan tidak usah dilihat itu. Kita masuk ke struktur organisasi latihan, lampiran-lampiran itu. Oh, ini beda ini kelihatannya dari contoh yang di ini. Coba sampai selesai Mas Ucin. Terus. Ini kayaknya beda, Bang, nih, Bang. Beda ini. Iya. Udah sekarang gini aja, nanti tolong di apa yang di tempat tadi yang Aceh tadi itu kan sudah baku ya buku 2-nya. Iya, sudah baku. Itu nanti tolong di share di Japri aja Mas Ojim. Siap. Analisnya tadi. Iya. Ini masih yang lama kayaknya. Ya, masih yang lama ini. Nah, ini kan sudah dikasih daftar isi, kemudian dimasukkan buku 1 yang tadi telah dibahas terkecuali real. Jadi real jangan dimasukkan ini maksudnya. Nah, nanti dikasih contoh dari buku 2-nya Aceh. Biar cepat langsung selesai, Mas Odi. Siap. Oke. Tes. Ya, masuk. Masuk. Nah, udah. Oh, siap, Kak Kansar. Ya. Jadi begini, Ya. sudah kami kupas tadi terkait dengan buku 2 yang Mentawai kirim. Ya. Ini masih belum sesuai dengan format. Iya, siap. Nanti akan dikirim Japri ke analisarnya dari Mas Ocim yang buku 2-nya Aceh itu tinggal diganti pengertiannya. Jadi nanti yang dimasukkan adalah buku 1 yang tadi telah dibahas Kak Kansar. Nah, itu terkecuali real yang tidak dimasukkan. Hanya sampai roll saja. Nanti tolong dikirim, kita langsung kita benahi aja. Makasih Pak Ribano. Ya, sama-sama Kak Kansar. Kemudian nanti tolong disesuaikan Kak Kansar untuk organisasi yang ada. Nanti dari Bimlat Japa itu sudah ada tadi di buku 2-nya kantor SAR Banda Aceh sudah kami sesuaikan. Nanti tinggal mencontoh itu, silakan kalau memang masih bingung analisarnya
langsung bisa berhubungan dengan Mas Ocim atau saya. Silakan. Siap. Tidak ada masalah. Jadi ini sudah kami tulis di sini Kak Kansar sama Mas Ocim, nanti akan kami kirim kembali ke kami japri ke ke analis untuk disesuaikan lagi. Jadi tinggal mengacu sama ini aja Kak Kansar. Siap. Baik, ada pertanyaan dari Mentawai? Saya rasa cukup Pak Rio Banu. Nanti kami konsultasi aja dengan analis nanti sama Pak Rio Banu konsultasi. Siap. Ya, dengan senang hati Kak Kansar. Nanti setelah Zoom meeting ini selesai, kita akan kirim ke grup maupun ke Japri. Kalau untuk Mentawai, tolong Mas Ocim nanti ini yang buku 2 tadi di Japri aja ya. Siap. Oke, itu aja Pak Rio Banu, Pak Rosim, makasih banyak. Siap, Kak Kansar. Siap. Baik, untuk Mentawai selesai. Kemudian berikutnya tolong dibuka dari buku 2-nya Jogja, Mas Ocim. Jadi Jogja sama untuk buku 1 yang tadi telah dibahas di kupas tadi, silakan dimasukkan ke buku 2 tanpa memasukkan reel. Rencana informasi latihan tidak perlu dimasukkan. Kita langsung ke tata kerja wasit dan pengendali. Tadi terkait Jogja itu tadi kan saya menanyakan itu 5 hari. Jadi nanti apabila ada wasgal atau supervisi yang lain ke Jogja, itu silakan dijelaskan ke Kak Kansar. Jadi kemasan Latsarda adalah ada diklat selam, nggak apa-apa. Jadi nanti enggak olah-olah langsung diberhentikan sama wasdalnya. Ini yang mana nih? Lampiran A. Oke. Lampiran A. Di situ Pemumlat Kak Kansar. Dirlatnya siapa? Mario. Oh. Bentar. Ini garisnya miring-miring, nggak pakai penggaris ya ini? Pakai sendok apa gimana garisnya ini? Siap, nanti diperbaiki, Mario. Nah, ini dibaca eselon 2 sama ini lah. Iya. Kalau cuma buat saya, nggak usah pakai garis, pakai pensil aja. Setlat, kemudian wasgal, kemudian wasit. Oke, jadi itu pelakunya ditulis nanti itu ya. Oh, siap. Saya bukan pemerhati itu. Itu kok ditulis ada pemerhati segala. Sesuai arahan dari Kasyaf, Mario. Arahan dari siapa? Observer. Gak usah lah saya pemerhati saya ikut main aja. Oke, siap. Kondisikan nanti Mario. Ya biasanya saya sih kalau latihan-latihan di setlat, masukin aja di setlat. Siap. Ya kok ditulis beneran ini loh Mas Ocim ini, aduh. Udah. Nah, udah turun ke bawah. Nah, itu udah sama belum itu? Kelihatannya udah sama ya. Udah sama nih. Oke, terus ke bawah lagi.
Lampiran E. Ya. Terus. Nah, ini ditulis kantor SAR Yogyakarta, kantor pencarian pertolongan Yogyakarta. Tulis. Potensi SAR-nya apa? Ya. Nanti ada posko SMC-nya nggak itu? Rencana ada, Pak Rio. Di mana? Di lokasi, Pak Rio. Di Sadeng. Sebentar ya, Mas. Sebentar ya. Dulu, Mas. Rencana di sekitaran LKP, Pak Rio. Ya, di Sadeng kan? Ya. Terus apa namanya di kantor? Siapa? Di kantor? Di kantor nanti kita cuma untuk ini, Pak. Apa namanya? Backup laporan ke pusat. Jadi kami infokan memang di dekat lokasi kejadian repeater kita belum ini. Jadi nanti kita akan infokan dari lokasi ke kantor, baru nanti dari kantor ke direlekan ke PCC. Itu, Pak. Oke, lanjut Mas Ocim. Lampiran G, organisasi tugas latihan. Nah. Terus ke bawah. Terus. Oh, ini peserta doang ya? Serunya nggak dikasih frekuensi. Seharusnya itu termasuk di serunya, Pak Rio. Cuma nanti kita tambahkan. Nah, itu di di jaring komunikasi ini sudah tidak ada lagi peserta itu. Seru darat, seru laut, silakan. Karena kan di sini kan sudah main ini. Tidak perlu lagi ada tulisan peserta maupun pelaku. Oke, itu aja. Nah, ada pertanyaan atau masukan sanggahan dari teman-teman dari Yogyakarta? Sementara Nihil, Pak Rio, kami sesuaikan dengan arahan. Nanti misalnya ada yang kurang, kita akan tanyakan melalui kasih siaga langsung atau Mas Ojek. Ya, boleh. Pokoknya kalau memang ada sesuatu yang perlu ditanyakan, nggak perlu nunggu Zoom meet karena Pak Dir ini mintanya itu seminggu 5 kali. Minggu 5 kali Zoom, waduh. Ya, perintah dilaksanakan. Jalan. Nanti pokoknya ada misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Cukup, Jogja? Kita ke Kupang. Coba dibuka Mas Ocim Kupang. Ya. Belum. Kupang. Terus. Kupang itu nanti sama ya, Mas Ocim? Sama seperti yang lain. Jadi buku 1 yang sudah ini kan karena tadi Kupang buku 1-nya harus diperbaiki. Jadi diperbaiki, setelah diperbaiki kita periksa lagi dan itu bisa jadi di buku 2. Nah, tinggal dimasukkan sini. Bu Irma, Mbak Irma udah jelas ya? Udah jelas belum? Ya. Halo?
Ya, Pak Rio, nanti buku 2 sesuaikan dengan buku yang 1. Ya, betul. Jadi nanti buku satunya tolong dirubah dulu, diedit dulu. Jadi kalau memang sudah benar, silakan buku 1 itu dimasukkan ke buku 2 tanpa harus menulis real. Oke, terus ke bawah Mas untuk langsung ke lampiran-lampiran. Nah, ini nanti tolong diisi ya, Mbak Irma. Imumlatnya siapa sampai dengan pelaku. Nah, ini padahal di sini sudah diisi ini. Nanti Mbak Irma dari lampiran B ini bisa dimasukkan ke lampiran A. Untuk lampiran-lampiran struktur organisasi latihan. Jaring administrasi. Oke, terus ke bawah Mas Ucim. Oke. Terus. Oke. Sekarang terakhir Jarkom. Nggak ada ya Jarkom ya? Ini Jarkomnya, Bang. Mana? Oh ya, yang tadi yang di buku 1 ya? Iya. Oke, coba lihat ke bawah. Oke, sip. Oke, salah satu aja itu sebenarnya. Boleh. Karena dia kan ada latihan posko juga kelihatannya. Ada 3 Jarkom. Ya, kamu Pak. Oke Mbak Irma, udah cukup ini dari Kupang, ada tambahan? Gimana, diterima, bisa diterima? Kupang? Oh iya, untuk tambahannya tidak ada, Vario sudah sangat jelas, sangat cukup karena nanti disesuaikan dari buku 1. Jika kita melihat nanti sudah ditandai oleh Pak Rohim, kita akan sesuaikan. Ya, terima kasih Mbak Irma. Jadi seluruhnya kantor SAR sudah menyelesaikan buku 1 dan buku 2. Jadi kami mohon untuk berkenan nanti direvisi apabila ada tambahan dari kami selaku supervisi. Dan dari keempat ini tidak ada yang menulis Jarkom itu 115 emergency call. Ya tidak perlu ditambahin karena sudah ditulis seperti itu. Tidak apa-apa. Ada masukan tambahan atau pertanyaan dari Kak Kansar, kemudian senior kami
Yang dari Aceh, Mentawai, Kupang, dan Jogja. Silakan dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Rio dan teman-teman semua, Aceh, Jogja, maupun Kupang, Mentawai. Ya, masukan tidak ada, terima kasih. Kami semuanya acara kita dari pagi sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar, sangat bermanfaat sekali. Semoga berkah. Mulai dari awal tadi kita sudah memaparkan buku 1 dan buku 2. Saya secara pribadi dan institusi kantor pencarian yang pertama Mentawai mengucapkan terima kasih Pak Rio. Kami tetap akan berkonsultasi terus untuk giat ini berjalan nanti sesuai dengan rencana. Dan harapan kita giat latihan kita ini baik Aceh, Mentawai, Jogja, dan Kupang berjalan sesuai dengan rencana dan bermanfaat. Itu saja, terima kasih. Lebih kurang dari kami, mungkin mohon maaf kalau ada kurang yang berkenan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kansar Mentawai, Bang Akmal. Mungkin dari Aceh, silakan. Bertanya Pak untuk Ustaz Rahman kan, di buku 1 dan buku 2 itu saya lihat punya rekan-rekan yang lain itu di umumnya ada dasar-dasar dan aturan. Apakah di buku 1 dan buku 2 itu harus ada dasar dan aturan, Pak? Nah, jadi kalau untuk dasar dan aturan seperti wasdal, setlat, kemudian as itu as, baik as-op maupun sampai terakhir itu intel itu tidak perlu dimasukkan di buku 1. Itu hanya dimasukkan di buku 2. Cuman bedanya karena buku 1 itu yang megang wasdal, jadi role dan real sudah tertulis di situ. Kalau buku 2, karena untuk pelaku, real tidak diperkenankan untuk ditulis di situ. Itu Pak Barkah. Mohon izin Pak, untuk maksud saya untuk yang di umum, dasar aturan undang-undang itu di buku 1 dan buku 2 apakah harus dibuat Pak? Oh iya, kalau itu. Kalau payung hukum iya. Jadi apa yang ditulis di buku 1 silahkan di copy paste di buku 2 kecuali real. Dan ada tambahan di buku 2 itu adalah tata kerja tadi. Wasit, pengendali, kemudian apa namanya pimumlat, dirlat, setlat sampai terakhir tadi jaring komunikasi. Itu Pak Barkah. Lain-lain dari Banda Aceh, Pak Ada? Cukup? Silakan dari Kupang. Ada pertanyaan? Cukup. Dari Jogja? Cukup. Baik. Oh, belum. Jogja belum ya? Ya, oh, silakan Kak Kansar. Ya, Pak Rio, mohon izin sebentar. Saya menyapa letting saya nih dari tadi sombong-sombong aja. Kasih Oh. Oke, ada salam hormat. Semoga sehat selalu keluarga di sana. Ya, doakan Pak Akmal sebentar lagi Pak Ada geser. Amin. Kakak San. Nanti kan Pak Ada juga udah tahu lah dapat surat udah untuk Selasa ya Pak Ada ya. Ya mudah-mudahan sehat dan sukses lah Pak Ada dimanapun berada. Ya kan, buat semua juga iya. Silakan Pak kalau mau menyapa lettingnya lagi. Sudah cukup. Jogja ada pertanyaan? Oh terima kasih tidak ada pertanyaan. Ya. Terima kasih Pak. Cukup. Aduh, cukup kan? Nah iya udah tahu lah. Sambil berjalan Pak. Oke baik. Terima kasih untuk Zoom meeting kita yang ketiga. Alhamdulillah buku 1, buku 2 sudah sepakat kita selesaikan. Mohon untuk nanti setelah kami dikirim kembali ke kami agar nanti kita kompak aja Pak Ibu.
Jadi dari Aceh, dari Mentawai, dari Jogja dan Kupang itu biarpun skenarionya beda, cuman isi dari buku 1 dan buku 2-nya itu sama. Dan yang terpenting zero accident dalam kita melaksanakan Laksarda. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kami di sini bukan menggurui, saling bertukar pengalaman, saling bertukar pikiran. Mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik buat kantor besar baik dari Aceh, dari Mentawai, Kupang maupun Jogja. Dari kami cukup, nanti akan kami share notulen beserta buku 1 yang sudah tadi diedit oleh Mas Ocim. Kemudian tolong kami dikirim kembali untuk bisa cepat diselesaikan. Untuk yang pertama itu nanti Jogja kalau nggak salah dari keempat kantor SAR yaitu bulan Agustus. Nah itu nanti kalau memang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, silakan menghubungi kami, biar kami dari pusat kita kan hanya membantu program kerja dari seksi latihan. Jadi biar kita sampaikan jauh-jauh hari. Jadi untuk hari ini alhamdulillah kita selesai. Sampai jumpa pada meeting berikutnya, nanti akan kita kita sampaikan di WA Group. Dan lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat dalam kami menyampaikan sikap yang terlalu berlebihan di Zoom meeting ini, jadi kepalanya doang yang kelihatan. Nah di Zoom meeting ini cuma kepala doang yang kelihatan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Sukses semua. Dan kita sukses dalam melaksanakan atau menyelesaikan Amin. 2020 zero accident. Amin. Amin. Terima kasih. Salam hormat. Pakai celana lah, Di. Pakai ini, kasih siaga ini pakai celana ini. Astagfirullahaladzim. Itu yang sembunyi-sembunyi itu. Aduh, pakai sembunyi-sembunyi. Ini pakai. Aduh. Ini pakai celana, Pak. Bantal. Tuh. Wah, ini temu leting judulnya nih, Mas Ocim sama Jogja ini temu leting. Makanya galak banget. Di. Makasih sih. Aduh, ombak lagi. Apa? Ombak lagi. Hah? Oke, izin duluan ya. Selamat ngopi. Iya. Siap.